Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yuan Claudia Kurati Ayun dengan NIM 2113030700045 dari kelas HTNB. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul paragraf. Pengertian paragraf. Ia merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk menjelaskan sebuah pikiran utama. Melalui paragraf itu, gagasan menjadi jelas oleh uraian tambahan, yang tujuannya menonjolkan pikiran utama secara lebih jelas. Tiap paragraf hanya boleh mengandung satu pikiran utama atau gagasan utama secara jelas. Dalam sebuah karangan atau tulisan, paragraf mempunyai fungsi memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik atau tema dengan topik atau tema yang lain, karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Ide pokok tersebut berfungsi sebagai pengendali informasi yang diungkapkan melalui sejumlah kalimat. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa satu paragraf mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. Bagi penulis, ide pokok itu menjadi pengendali untuk kalimat-kalimat penjelas atau pengembang agar tidak keluar dari pokok pembicaraan. Sementara itu, bagi pembaca, ide pokok itu menjadi penuntun dalam memahami isi karena disitulah inti informasi yang ingin disampaikan oleh penulis. Dua, salah satu dari sekumpulan kalimat dalam paragraf merupakan kalimat topik, sedangkan kalimat-kalimat lainnya merupakan pengembang yang berfungsi memperjelas atau menerangkan kalimat topik. Nah, jenis-jenis paragraf berdasarkan pola penalaran dibagi menjadi 5, yaitu deduktif, induktif, deduktif atau campuran, ineratif, dan menyebar. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif memiliki ciri-ciri yaitu A. Diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelasan dan merupakan pendukung gagasan utama. Dan B. Kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Lalu yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada 2 kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada 2. Adanya 2 kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Lalu yang keempat, paragraf ineratif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama, dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Lalu yang kelima, paragraf menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya untuk menentukan gagasan utama, yaitu dengan cara menyimpulkan seluruh kalimatnya. Lalu jenis paragraf berdasarkan urutan. Dibagi menjadi 3, yaitu pembuka atau pengantar, pengembang atau isi, lalu yang ketiga penutup. Yang pertama, pembuka atau pengantar. Paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Dengan kata lain, paragraf pembuka itu mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Berkaitan dengan itu, paragraf ini berfungsi untuk memberitahu latar belakang, masalah tujuan, dan anggapan dasar. Fungsi paragraf pengantar diantaranya yaitu menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah, menarik minat pembaca dengan mengungkapkan latar belakang dan pentingnya pemecahan masalah. Menyatakan tesis, yaitu ide sentral karangan yang akan dibahas, dan menyatakan pendirian atau pernyataan maksud sebagai persiapan ke arah pendirian selengkapnya sampai dengan akhir karangan. Lalu yang kedua, pengembang atau isi. Paragraf pengembang atau isi merupakan paragraf tempat memaparkan atau mengembangkan pokok-pokok pikiran yang telah digambarkan dalam alinea pembuka.
Dengan kata lain, alinea berfungsi sebagai berikut. 1. Membentangkan atau mengembangkan inti persoalan yang sudah dimuat pada alinea pembuka. 2. Mengemukakan analisis persoalan yang dikembangkan. 3. Mengemukakan ilustrasi atau contoh untuk memperjelas persoalan yang disampaikan. Lalu yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuan penyajian paragraf penutup ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Secara umum, fungsi paragraf penutup dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Paragraf penutup menunjukkan bahwa karangan sudah selesai. 2. Paragraf ini mengingatkan atau menegaskan kembali kepada pembaca akan pentingnya pokok pembahasan. 3. Paragraf ini berupaya untuk memuaskan pembaca untuk mendapatkan pandangan baru. 4. Paragraf ini menyajikan simpulan. Penanda paragraf. Sebuah paragraf dapat ditandai dengan dimulainya kalimat pertama agak menjorok ke dalam sekitar 2 cm. Dengan demikian, para pembaca dapat dengan mudah melihat permulaan tiap paragraf dikarenakan awal paragraf ditandai oleh kalimat permulaannya yang tidak ditulis sejajar dengan garis margin. Selain itu, bisa juga dengan memberikan jarak agak renggang dari paragraf di atasnya. Syarat paragraf yang baik, yaitu kesatuan, koherensi atau kepaduan, ejaan dan tanda baca, lalu yang terakhir pengembangan paragraf. Yang pertama, kesatuan. Paragraf adalah satu kesatuan ide yang berisi tujuan utama. Walaupun paragraf adalah bagian atau subbab dari tulisan yang panjang dan lebar ataupun buku, paragraf harus mengandung kesatuan yang komplit, utuh, dan bisa berdiri sendiri. Dikarenakan paragraf harus utuh dan lengkap, jadi paragraf tidak boleh berwujud sebuah penggalan. Jika paragraf diisi dengan banyak ide dan berlompatan, maka paragraf tersebut tidak utuh dan tidak menyatu. Lalu yang kedua, koherensi atau kepaduan. Syarat dalam koherensi yaitu haruslah memiliki kepaduan makna dan bentuk. Jadi, bagian-bagian pada kalimat haruslah ditata dengan logis dan hubungan antara bagian-bagian yang ada dalam paragraf mulus. Supaya paragraf dapat padu, haruslah memiliki urutan dan cara mengurutkan agar suatu tulisan bisa bagus, juga dipengaruhi oleh topik yang dibahas. Lalu yang ketiga, ejaan dan tanda baca. Ejaan adalah seluruh peraturan bagaimana menggambarkan lambang-lambang bumi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang tersebut dalam suatu bahasa. Ejaan meliputi bagian memotong suku kata dengan menggabungkan kata-kata, baik dengan imbuhan ataupun dengan kata antar kata. Penggunaan huruf kapital juga merupakan unsur penting yang harus diperhatikan dalam penulisan dengan ejaan yang tepat. Untuk membedakan arti dan sebagai penggambaran atas bahasa lisan, ditemukan adanya berbagai tanda yang digunakan. Berbagai tanda tersebut untuk menggambarkan perhentian antara, perhentian akhir, tekanan, tanda tanya, dan lain sebagainya. Tanda-tanda itu disebut dengan tanda baca. Lalu yang terakhir, pengembangan paragraf. Mengarang adalah suatu usaha untuk mengembangkan beberapa kalimat topik. Oleh karena itu, dalam mengarang paragraf harus dikembangkan dan harus hemat dalam menempatkan kalimat. Nah, pengembangan paragraf dibagi menjadi 9 bagian, yaitu yang pertama, pola pengembangan paragraf perbandingan. Paragraf perbandingan merupakan paragraf yang isi dari kalimat topiknya merupakan perbandingan antara dua hal yang berbeda. Kalimat topik itu kemudian dikembangkan dengan merincikan perbandingan dari bagian-bagian kecil ataupun secara konkret. Contohnya, tidak seperti orang osing yang logat dan wataknya keras, ayahku sangat pendiam. Beliau lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Beliau adalah sosok yang teladan bagiku. Lalu yang kedua, pola pengembangan paragraf pertanyaan. Merupakan paragraf yang kalimat topiknya dijelaskan oleh kalimat pengembang berupa kalimat tanya. Contohnya, tahukah kamu tentang peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi sebelum proklamasi? Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Hatta diculik bertujuan untuk mendesak mereka agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga, pola pengembangan paragraf sebab akibat. Paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan dengan kalimat sebab akibat. Contoh, aku dan adikku sangat senang dengan anak tetangga yang baru pindah ke lingkunganku karena dia sangatlah ramah dan murah senyum. Kami jadi sering bermain bersama. Tidak jarang pula kita berbagi mainan dan makanan yang kita punya. Dengan sifatnya yang seperti itu,
Aku dan adikku merasa nyaman karena kita berteman dengan anak yang tidak jahil. Lalu pola pengembangan yang keempat, pola pengembangan paragraf contoh, yaitu paragraf yang kalimat-kalimatnya dikembangkan dengan contoh-contoh sehingga pengertian pada kalimat topik jelas. Contohnya, makanan kunang-kunang adalah nektar, siput kecil, cacing atau serangga. Bahkan kunang-kunang memangsa jenisnya sendiri. Kunang-kunang betina sengaja berkelap-kelip seperti mengundang pejantan, padahal setelah pejantan mendekat, mereka akan memangsanya. Makanan sangatlah penting bagi pertumbuhan hewan. Dengan makanan, hewan akan bertumbuh secara maksimal. Asupan yang tinggi dapat memberikan kebugaran bagi makhluk hidup. Lalu yang kelima, pola pengembangan paragraf perulangan, yaitu paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan dengan pengulangan kata. Contoh, fungsi cagar alam yang utama adalah menjaga, merawat, mengamankan, dan mengembangbiakkan hewan-hewan yang ada di sana. Dengan demikian, cagar alam memiliki fungsi besar yaitu sebagai tempat pelestarian. Secara lebih rinci, fungsi cagar alam mencakup kegiatan penjagaan, perawatan, pertumbuhan, dan perkembangan. Terdapat kata kunci pada kalimat topik dalam paragraf ini, yaitu fungsi cagar alam. Dari kata kunci inilah, lalu diulang dan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pengembang sebagai kata kunci. Lalu yang keenam, pola pengembangan paragraf definisi, yaitu paragraf yang kalimat topiknya bermaksud menjelaskan sebuah definisi. Contoh, hutan bakau atau yang biasanya juga disebut dengan hutan mangrove merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang terletak di garis pantai dan tumbuh di atas kawah berair payau. Selain itu, wilayah pasang surut juga merupakan wilayah pertumbuhan hutan bakau. Karena letaknya yang berada di kawasan perbatasan laut dan darat, maka hutan bakau ini termasuk dalam lingkup ekosistem pantai. Lalu yang ketujuh, pola pengembangan paragraf ilustrasi. Paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan dengan memaparkan gambaran suatu objek. Contoh, kucingku bernama Brown yang merupakan pelesetan dari bahasa Inggris warna coklat yaitu brown. Kuberikan nama itu karena memang bulunya yang berwarna coklat. Tak hanya bulunya, tetapi matanya pun berwarna coklat seperti madu. Hidung kecilnya yang mungil dan berwarna merah muda sangat menggemaskan. Ekornya panjang dan melambai-lambai jika ia berlari. Lalu yang kedelapan, pola pengembangan paragraf kronologi. Paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan dengan memaparkan urutan-urutan kronologi suatu peristiwa. Contoh, sekitar pukul 2 dini hari dengan kesadaran yang masih terkumpul setengah, aku mendengar suara teriakan ibuku meminta tolong dan melihat ayahku yang berlari menuju arahku. Ternyata rumah kami tak kebakaran. Aku dan ibuku pun berlari keluar rumah dan berteriak minta tolong. Sedangkan ayahku mencoba memadamkan api yang ternyata semakin besar. Tak lupa, aku pun segera menelpon pemadam kebakaran daerah kotaku. Lalu yang terakhir, pola pengembangan paragraf analogi. Paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan dengan menganalogikan sesuatu dengan benda yang sudah diketahui oleh umum. Contohnya, demikian pula dengan manusia yang tidak berilmu dan tidak berperasaan, ia akan sombong dan garang. Oleh karena itu, kita sebagai manusia apabila diberi kepandaian dan kelebihan, harusnya bersikap seperti padi yang selalu menunduk. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.